Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Guardio Cacakrabayu dari D3 Humas. Nah, saya di sini berada di gedung C, tepatnya di ruang dosen. Saya bersama Ibu dosen Ibu Bangun. Jadi saya akan menanyakan sedikit mungkin tentang pertanyaan yang saya nanti bakal saya tanyakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Izin bertanya sebentar ya Bu ya. Sedikit tentang apa saja yang membedakan mahasiswa yang sekarang dengan mahasiswa yang dulu, itu menurut Ibu gimana Bu? Ya, perbedaan yang pertama kan suasana lingkungan geopolitik ya. Yang pertama kali ada suasana geopolitik. Suasana geopolitik itu kemudian juga terbawa pada suasana mahasiswa. Kalau zaman dulu geopolitiknya geopolitik perjuangan ya. Jadi benar-benar kita memang sih sudah mulai ada penekanan di mana kampus tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan politik, tapi masih terasa begitu oleh peraturan sebelumnya bahwa kampus memang sebelumnya kan kampus masih boleh ya digunakan untuk kegiatan politik. Tapi kemudian ada kebijakan KBK, KBKK itu ya waktu itu normalisasi kehidupan kampus. Dan itu memang ada tekanan-tekanan supaya kampus tidak terlalu banyak dipergunakan untuk aktivitas mahasiswa di bidang politik. Tapi suasana itu masuk ke bawah, gitu ya, sehingga teman-teman itu geopolitiknya masih aktif di masalah-masalah politik ya. Kami waktu itu semua kegiatan kampus itu hampir nuansanya ke politik. Kami aktif misalnya kalau itu misalnya di masjid kampus, kemudian terus BEM itu di bawah BEM kan ada forum diskusi mahasiswa, itu juga ada di situ. Nah itu ya aktivitasnya banyak sekali yang arahnya memang kritisisme terhadap kebijakan pada waktu kan masih Pak Harto ya. Dan suasananya itu kan tahun 89 maksudnya 85 ke arah 89 itu untuk aktivitas teman-teman di masjid itu dimulai tahun 85. Angkatan 85 itu mulai ada kebangkitan gerakan-gerakan mahasiswa yang berbasis masjid ya. Jadi terasa sekali itu diskusi-diskusi kita untuk mereka yang aktif di masjid itu juga syarat dengan diskusi kritisisme terhadap kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan teman-teman BEM, termasuk di forum diskusi mahasiswa itu sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hampir sebulan sekali pasti ada tuh selebaran yang disebarkan oleh teman-teman aktivis untuk mengajak demo. Iya demo. Jadi kami sudah biasa aja, tapi emang sembunyi-sembunyi ya. Selebaran kecil-kecil sebar kemana-mana dibaca. Siapa yang mau ikut tanggal sini di sini gitu. Gitu ya sampai seperti itu. Nah kalau sekarang kan adem ayem ya. Iya. Rempang mana kalian itu ya, rempang sih tidak ada gitu ya. Kalau zaman dulu geopolitiknya masih terbawa seperti itu, jadi sangat gitu. Sampai kalau ke pemerintah itu kami menyebutnya pemerintah itu waktu itu gitu ya. Ya pokoknya pemerintah itu seperti itulah, istilah kami itu apa gitu ya. Jadi sampai seperti itu, kami biasa dengan teman-teman demo. Ibuku juga demo itu. Meskipun pada saat itu ibu masih dalam kondisi sebagai mahasiswa, belum lihat dalam konteks dosen ya gitu. Tapi aktif juga di situ. Jadi pembicaraan di masjid pokoknya semuanya radikal lah kalau menurut ibu, dari semua sisi. Yang masjid juga radikal, kemudian aktivis di luar masjid juga radikal. Mereka berjuang dengan dalam konteks koridor mereka masing-masing. Teman-temannya saya ibu lihat teman-teman yang di pecinta alam juga radikal gitu. Kami kalau sudah pemilihan badan mahasiswa itu loh ya, ketua itu anak-anak teman-teman yang aktif di pecinta alam, kalau marah pecah itu kaca. Pecah aja, tapi tidak juga misalnya dekannya gimana gitu ya. Teman-teman yang di masjid juga radikal, tapi kalau teman masjid radikal kan nggak begitu ya, serokan saja, nggak berani gitu sampai mecahin kaca, iya gitu. Tapi kalau sudah berjuang bagaimana bisa memunculkan orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya agar bisa menjadi ya sosok di
badan eksekutifnya walaupun tingkat apa namanya ini ya. Kampus. Iya, pada pemilihan sampai malam tuh masya Allah gitu ya, sampai benar-benar memperjuangkan tokohnya di masing-masing sampai seperti itu. Radikal lah kok, semuanya radikal. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, apa saja sih Bu yang menjadi hambatan dalam mengajar mahasiswa di era sekarang ini Bu? Apakah ada Bu? Sebenarnya lebih kepada humannya ya, humannya, human relationnya. Ketika di masa pandemi tentu saja tuh hampir-hampir tidak ada, dan itu juga menjadi hambatan ya, konteksnya seperti itu. Kalau dulu kami kan selalu kumpul, banyak kumpul gitu ya, dan memang juga kritis sih. Teman-teman juga kalau nggak setuju. Kalau misalnya kan dosen juga kritis, gitu kan, dosen juga kritis karena situasinya memang geopolitiknya seperti itu. Dosen mahasiswanya juga kritis. Dan kalau sama dosen mau dia nggak setuju juga gitu. Bu, bukan begitu. Kalau pemikiran kami begini. Diskusi di kelas itu kan, kuliah itu diskusi kan, itu lebih banyak ya. Ini banyak diskusi. Dosen cuma silakan diskusikan. Materinya diskusikan. Diskusi itu masya Allah gitu ya, pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang ibu sendiri nggak menjangkau, tapi ternyata teman-teman itu luar biasa. Kalau sudah diberikan sempat untuk berdiskusi, luar biasa, keluar semua. Padahal pada saat itu yang namanya ilmu itu sedikit. Bagaimana kan kami bisa mengambil ilmu yang banyak, buku aja tuh yang perpustakaan bisa dihitung buku yang dibutuhkan ya. Tapi pemikiran mereka tuh sangat kritis karena di luar kampus ternyata mereka banyak diskusi. Di luar kampus, walaupun diwadahi di kampus juga ada, tapi mereka tuh seperti itu. Ini namanya pemuda Poskoro, pemuda apalah gitu di luar kampus, sering mereka kumpul-kumpul. Memang kemudian nilainya tidak sebagus yang sana sekarang, gitu ya, karena aktivis mereka tuh hampir-hampir aktivis, gitu ya, dan radikal semua gitu. Kalau sudah perbedaan celeng ya ketahuan semua, tapi barbar, udah selesai gitu. Tapi radikal semua itu. Yang terakhir ya Bu ya, ada tips nggak sih Bu untuk untuk melatih mental mahasiswa di era sekarang ini Bu? Jadi kan mungkin yang sekarang ini kayak lembek lah Bu bahasanya, mental mahasiswa. Ya semua ada masanya ya, barangkali ya. Kalian kan sudah banyak dibubuhkan oleh begitu banyak media, itu harus kami maklum banget gitu ya. Sibuknya dengan media gitu ya. Nah, untuk kritisisme memang harus banyak diskusi sih ya. Diskusi dengan topik-topik tertentu yang memang panas dan perlu dikritisi. Itu perlu ditumbuhkan kembali. Forum-forum diskusi mahasiswa itu perlu ditumbuhkan kalau menurut Ibu, kalau mau menjadi aktivis mahasiswa ya. Ini loh yang menyibukkan kita itu. 24 jam tersita waktu kita hanya untuk ini, bahkan untuk ibadah pun sekarang sudah malas gitu ya. Jangankan untuk mengkritisi, kita sudah dibubuhkan oleh materi-materi yang ada di sini. Jadi itu memang kemudian yang menumpulkan pemikiran-pemikiran kita, dan isinya kan macam-macam. Iya, random lah. Iya, random gitu, sehingga ya menghabiskan waktu gitu kan. Untuk berpikir kritis itu susah. Ibu sekarang juga memilih grup-grup yang kritis, sehingga hidup pemikiran ibu seperti waktu dulu gitu. Kalau tidak, mungkin juga ibu pun begitu aja gitu. Dan itu tidak menggairahkan kalau menurut ibu. Oke lah ya, kalau tampak di luaran biasa saja, tapi pemikiran, motivasi, kemudian gairah hidup ya, untuk bisa bersosialisasi, untuk punya sense of belonging terhadap masalah-masalah ketidakadilan sosial itu tumbuh ketika ibu berada dalam grup-grup itu. Karena di luar, di sini kurang ini ya gitu, dan di situ kita mencari orang-orang yang memang satu fikroh gitu ya, istilahnya seperti ini. Pasti orang tuh mencari teman yang satu visi misi, circle-nya seperti itu. Yang kira-kira ibu tidak nyaman ya ibu kurangi, atau mungkin mohon maaf ya, izin kita bergabung dengan orang yang satu pemikiran dengan kita tentang sesuatu gitu ya. Memang sih tidak susah ya, sebenarnya sama saja sih. Cuman tantangannya yaitu kita sudah terlalu banyak disibukkan dengan aktivitas ini, sehingga gairah terhadap ini sudah agak berkurang. Ya, diskusi itu sekarang sepertinya perlu ditumbuhkan, forum-forum diskusi. Ibu merasakan betul itu, forum diskusi. Bahkan di kelas tuh, ya dosen tuh hanya ngomong sebentar. Iya, betul. Dosennya juga kritis. Sekarang kan susah kita ya. Iya. Mungkin kalau zaman susah memang kemudian kita juga agak lebih kritis. Sekarang kan zamannya beda lagi.
ya Bu ya. Gitu. Makasih banyak ya Bu ya atas Terima waktunya. kasih, ya. Oke, sekian dari liputan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.